US stock. Teman-teman jangan lupa ya. Jadi kalau teman-teman harus paham juga product knowledge-nya. Nah, kalau Kak Teresa kan udah paham nih karena dari deposito langsung ke US stocks, jadi dia bisa langsung meminimas keuntungan pun kerugian yang akan terjadi. Jadi teman-teman harus paham product knowledge-nya juga ya. Betul, setuju. Tadi sebenarnya yang disampaikan Kak Teresa itu adalah diversifikasi portfolio ya. Benar. Yes. Bisa ke situ. Jadi mungkin dari deposito langsung ke US stock, tapi harus disesuaikan dengan profil risiko yang kita miliki. Betul, profil resiko, balik lagi modal yang kita punya juga. Betul. Kayak misalnya kita udah taruh di deposito, tapi memang uang yang kita sudah pisahkan untuk deposito, untuk investasi hanya cukup untuk deposito. Yaudah kita tunggu aja. Nanti kan dari deposito nih dapat keuntungan kan. Nah dari sana antara duit modalnya kah atau keuntungannya kita puterin lagi ke instrumen yang lain. Itu teman-teman sebenarnya risk management masing-masing. Karena kan kita nggak ada yang bisa ngasih rumus ya, rumus bakunya nggak ada sih, betul. Nggak ada yang bisa, karena itu adalah seni sebenarnya. Balik lagi ke kita masing-masing bisa mengembangkan atau tidak, belum tentu aset yang di KTR bisa berkembang. Tapi kalau aku yang kelola bisa berkembang atau tidak, nah balik lagi ke product knowledge-nya mungkin ya kan. Dan aku nggak mau ngotakin juga ya. Aku nggak mau kayak kalau misalnya kalian harus deposito, habis itu harus US stock, habis itu baru masuk kripto kayak aku gitu. Jangan kayak gitu. Benar. Jadi teman-teman harus explore sih lebih tepatnya. Iya. Cuman kalau mau ikutin kayak KTR ya itu tadi deposito, US stock, habis itu ada lagi nggak Kak? Kira-kira? Kripto, aku juga ada ETF juga, ETF gold tuh, juga. ETF tuh reksadana ya teman-teman ya. Ya gitu, takutnya kan ada yang baru. Iya benar. Nah. Tapi menariknya nih ya, dari tadi yang disampaikan KTR dari deposito ke US stock, sebenarnya apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak akhirnya pilih abis deposito abis itu ke US stock? Kenapa tuh? Itu kan sebenarnya agak jauh nggak sih pilihan aset atau instrumennya? Aku waktu itu mikir karena udah ada yang safe nih, aku pengen coba aja sih waktu itu yang high risk. Jadi investasi itu sebenarnya agak tricky juga karena nggak bisa diatur sama orang lain. Itu kemauan dari diri kita sendiri gitu. Itu yang aku rasain dan aku udah siap, udah punya aset segini banyak yang aku alokasiin untuk US stocks, contohnya untuk saham Amerika. Terus aku juga udah belajar nih tentang fundamentalnya, tentang technicalnya. Aku udah lihat financial statementnya juga. Kalau misalnya dari sisi hutangnya nggak seberapa besar dibandingkan dengan revenue-nya dan lain-lain. Dan dari situlah yaudah ini kayaknya bagus nih untuk long term gitu. Jadi bahkan awal-awal pun aku nggak trading. Aku masuknya kayak sebagai investment. Misalnya masuk ke Tesla waktu itu. Sebelum ada stock split itu kan menjanjikan banget tuh. Orang-orang pada bilang kan kayak Tesla ini bakal stock split, saham yang lo punya nanti bakal jadi makin banyak kan bobotnya. Nah dari situlah gue masuk aja nih karena I believe in Elon Musk contohnya. Kedua teknologinya bagus, ada Tesla, ada dan listrik ya. Betul, mobil listrik, dan sekarang aja mobil listrik di mana-mana. Benar kan. Jadi makin potensinya nih besar. Jadi dari situlah aku masuk. Jadi sebelum masuk ke satu instrumen investasi itu banyak riset sih yang dilakukan. Banyak riset yang sudah dilakukan. Ingat ya, jadi teman-teman banyak research karena itu penting banget. Jangan sampai kita cuma nonton video-video short pendek langsung kita ikutin tuh ya Kak ya. Aduh jangan itu FOMO. Jadi FOMO jadinya. Tapi dari FOMO tuh bisa jadi itu trigger ya. Betul. Itu setuju juga sih aku. Awareness exposure kan juga sekarang CFD stock apa sih? US stock tuh apa sih? Kan kalau di Indonesia tuh masih awam banget. Tapi yang pengen aku pertanyaan ke Kak Tere sendiri itu otodidak atau belajar sendiri atau ada mentor Kak? Aku otodidak semuanya. Semuanya berapa tahun butuhnya untuk experience-nya? Udah dari kayaknya 2019 deh. Tuh 2019. Jadi sebelum COVID ya teman-teman ya. Sebelum COVID datang. Geraldo COVID ya. Ya bukan saya ya, jadi sebelum COVID datang. betul. Dan bahkan kalau misalnya kita ngomongin industri kripto sendiri ya, itu udah kayak ruginya berapa banyak. Benar-benar. Aduh itu banyak belajar. Tapi pas kita ngomongin pandemi nggak ada aset yang nggak naik kenceng. Iya. Kayak gitu. Contohnya aku inget banget. Tapi bukan berdoa ini semoga pandemi lagi. Benar. Disclaimer. Karena itu black swan event. Iya. Cuman teman-teman pas ada siklus seperti itu tuh tiba-tiba kan semua saham turun kan. Tapi setelah dari COVID itu saham langsung rally semua sih. Betul. Langsung naik banget tinggi. Pada naik ya. Mau dari US stocks, kemudian juga dari Indonesia ya. Indonesia saham lokal juga naik semua itu ya teman-teman ya. Kripto juga. Itu kalau kita udah investasi ke pendidikan, ke edukasi, ke keuangan, kita udah paham mengenai product knowledge-nya. Ketika ada momen, kita ambil, sekalinya ambil momen, langsung dapat
profit yang maksimal. Betul. Karena kalau untuk cycle investasi itu dia nggak mungkin kayak naik terus gitu loh, nggak ada yang naik terus. Iyalah. Sebenarnya kalau nggak bubble gitu, inflation ya kan. Nah makanya perlu diperhatikan juga dari setiap instrumen investasi itu tuh pasti ada naik turunnya. Setiap aset juga ada naik turunnya. Bahkan properti pun ada naik turunnya gitu kan. Kita kadang beli yang dulunya dijanji-janjikan ini tanahnya bakal oke, terus janji surga ya. Ternyata ada masalah dan lain-lain, propertinya turun, lingkungannya kurang bagus, harga propertinya turun. Jadi semuanya pasti ada naik turunnya, dan dari high dan low-nya itu kita bisa lihat opportunity. Tuh, apalagi kalau kita ngomongin trading aja ya. Investasi kan rata-rata kita beli di bawah, jual di atas. Kalau trading kebalik tuh ya. Jangka panjang jangka panjang. Beli di harga tinggi, jual di bawah. Jual di bawah tuh. Itu rugi teman-teman ya. Profit. Ini Geraldo Covid mulai sesat sih ini. Oke. Karena kalau kita trading itu posisi ada dua biasanya. Ada yang kita bisa beli di bawah, jual di atas. Ada yang kita bisa beli di atas, jual di bawah. Tapi tetap profit. Nah, itu perlu dipelajarin sih hal-hal seperti itu. Berarti ada dua hal yang berbeda pengertiannya. Karena tadi kita bahas aset dan kita menyinggung mengenai investasi, dan tadi terakhir ada bahas mengenai trading. Nah, mungkin bisa diperjelas nih. Sepertinya trading dan investasi itu dua hal yang berbeda. Kalau trading seperti apa? Kalau investasi seperti apa singkatnya? Kalau investasi itu lebih ke long term. Jadi itu jangka panjang, kita beli misalnya di satu aset di harga yang rendah, terus kemudian setelah 3-5 tahun atau bahkan lebih dari itu kita kumpulkan terus tuh, itu investasi. Kita nabung berjangka, gak cuma sekali doang ya, karena ada yang namanya compounding interest atau compounding investment. Jadi semakin banyak kita nabung, semakin tinggi juga aset bunga kita. Berbunga lagi. Bunganya berbunga, karena kan aset yang kita masukkan itu akan lebih banyak dan lebih banyak bunganya. Iya, gitu bukan kan. bunga mawar ya Alda ya. Nah itu yang disebut oleh investasi. Kalau trading itu berbeda. Trading itu biasanya jangkanya lebih pendek. Bisa beberapa hari, beberapa menit, bisa beberapa bulan juga, swing trading gitu kan. Ada juga yang per cycle gitu. Tapi trading itu bisa kita masuk dari bawah, terus kita keluar dari atas, atau kita masuk dari atas, itu yang tadi disebut long. Terus ada juga yang kita masuk dari atas nih harga tinggi, ketika turun kita bet kalau memang itu akan turun. Dan itu kita sebut oleh short position gitu. Jadi dari dua arah kita bisa profit. Tapi trading itu banyak yang menggunakan leverage atau modal pinjaman. Jadi tetap harus hati-hati. Karena mungkin kelihatannya duit kita besar ya, kelihatannya duit kita besar, tapi sebenarnya bisa juga kena margin call, atau tiba-tiba uangnya habis terseret semua. Nah itu ada potensi untuk terjadi seperti itu untuk trader-trader pemula. Bahkan saya pun masih kayak gitu, kadang-kadang gitu ya. Karena leverage itu menjanjikan banget nggak sih? Jadi kayak ibaratnya kita punya duit kecil, tapi dari duit kecil ini kalau kita bisa manfaatin jadi baik, jadi besar juga nih. Ya jadi kita bisa kayak misalnya cuma punya 1 juta nih. Tapi gara-gara leverage ini duit kita bisa kesannya kayak 10 juta gitu. So that's why disebutnya high risk high return. High risk high return. Karena kalau misalnya kita cuan ya bisa berapa persen. Nah, benar tapi kalau loss mungkin karena kita prediksi harganya kurang belajar dengan tepat, ya mungkin kita bisa kehilangan banyak juga. Benar. Jadi paling aman sih menurut aku kalau untuk para pemula gitu ya, tetap investasi dulu. Jadi investasi itu bukan cuman kayak kita gue punya 1 juta, gue cuman masukin dan tunggu sampai 5 tahun ke depan. Kayaknya nggak akan bisa mengharapkan untuk aset itu growth setinggi itu. Betul. Bahkan kayak misalnya kita anggap aja satu aset growth 20%. By the end of 5 tahun, duit kita cuman growth 1.200.000 gitu. Karena kunci dari investasi juga kita nggak bisa hanya mengharapkan kenaikan, tapi kapital kita juga harus tambah. Tapi kapitalnya betul. Makanya ada kayak istilah ya, the rich will get richer. Karena the more capital yang kamu punya, the more money-nya tuh bakal grow lebih banyak gitu. Itu sama aja kayak semakin banyak yang kita belajar, knowledge yang kita kumpulkan akan semakin banyak. Kita nggak bisa cuma belajar sekali doang dan berharap knowledge-nya jadi banyak gitu. Setuju. Jadi kalau investasi itu mungkin untuk jangka panjang itu cocok banget kalau kita, ya namanya investasi kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan kayak penanaman modal ya kan. Titip modal, terus gimana caranya modal biar bertambah. Tapi kalau trading kan artinya berdagang. Jadi sama aja kayak kita jual beli ya. Jual beli aja. Jadi sepertinya dua hal ini juga bisa
dilakukan. Tapi kalau untuk pemula mungkin harus riset mendalam dulu seperti itu ya kayak. Apalagi kalau di Maxco kalau mau coba trading, kalau trading di Maxco itu bisa di beberapa instrumen, ada di forex, ada di gold juga ada di gold juga, ada di oil, ada di juga di US stock yang tadi Kak Tere juga tekankan juga pernah di highlight juga ya, karena US stock menurut Kak Tere juga bagus, apalagi untuk saham-saham teknologi. Nah itu juga bisa dicoba. Mulai dilihat-lihat ya sektornya teman-teman. Iya ada sektornya. Dok, kalau ngomongin emas lagi bagus gak sih? Emas lagi bagus banget ya, karena kemarin kita sempat ngelihat harga emas tuh menyentuh 3.400. Cuman saat ini memang koreksi kembali, tapi secara outlook jangka panjang sih saya masih melihat ada potensi kenaikan yang lumayan signifikan. Aku tuh suka banget deh kalau ada kata-kata koreksi. Karena itu waktunya kita beli lagi ya. Gitu ya Kak. Ini sinyal ya ini. Ini sinyal. Teman-teman ingat itu bukan sinyal ya, hati-hati ya. Disclaimer. Disclaimer teman-teman. Bukan sinyal yang arahnya ke sana ya. Tapi teman-teman pantau aja, karena aku ngelihat juga kan orang banyak banget yang beli emas ya Kak ya. Dan orang tua dulu kan suka bilang jangan lupa nabung emas. Nah itu dia, kita harus bisa manfaatkan. Karena kalau nabung emas nggak akan rugi kayak gitu ya. Tapi itu sinyal yang tadi gue maksud, ini memperjelas aja ini untuk expert ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ngomongin soal trading, sepertinya banyak banget yang trauma kayak gitu karena ya kan, karena tadi luka karena lama. kita luka lama. Pernah nggak Kak punya pengalaman yang bad gitu soal trading atau investasi? Karena kan tadi kita ngomongin tentang mengembangkan aset, kayaknya kalau dilihat seger banget ya, kayaknya udah oke nih, asetnya udah banyak. Pasti trauma. Traumanya banyak ya. Banyak. Aku bisa jaminin setiap trader atau setiap investor pasti punya traumanya masing-masing. Karena mereka nggak akan bisa grow asetnya sesukses itu atau sebagus itu tanpa trauma yang harus mereka jalanin. Bahkan kayak banyak banget trader yang khusus di kripto, itu tuh mereka udah round trip di sini tuh yang kayak duitnya udah tiba-tiba banyak gitu ya, habis lagi gara-gara trading, terus naik lagi, turun lagi gitu. Itu bisa terjadi. Kalau aku sendiri sih, aku ada juga traumanya, tapi aku biasa batasin. Karena kalau di trading, dan rata-rata dari trading gitu ya. Karena kalau di trading itu ada yang namanya stop loss atau take profit. Jadi fitur ya. Jadi lebih ke kalau misalnya asetnya tuh udah mengalami penurunan lebih dari 5% atau lebih dari 10% gitu contohnya ya. Aku udah bisa auto stop loss aja, aku take whatever money yang mungkin masih ada di situ gitu kan. Dan kalau misalnya profit, misalnya aku bisa batasin juga 5-10%, ya udah aku take profit dulu, abis itu baru masuk lagi. Nah, pas pertama awal-awal belajar itu banyak banget kayak aku nggak pasang stop loss. Gitu. Mulai kelihatan nih kenapa. Masalah sejuta umat gitu ya. Jadi sering banget ya. Floating loss gitu. Floating loss tuh paling mending kalau floating profit ya. Karena mereka berpikir kalau mereka kena stop loss, kayaknya bisa balik lagi deh. Itu trading cycle dong. Itu mindset yang salah sih ya. Jadi gini, kalau misalnya trading apalagi udah kayak ada yang namanya revenge trade. Dimana kayak aduh balas udah rugi nih, yaudah besok gue masuk lagi. Tapi yang profitnya sedikit langsung diambil, lossnya banyak nggak mau diambil karena berharap rebound gitu. Berharap asetnya bakal naik lagi. Itu ada sebutannya Kak, namanya ABC. Apa tuh? Asal biru close. Asal biru close ya. Jadi baru dapat $2, ambil deh. Kayak gitu. Itu yang sering terjadi sih, apalagi trader pemula. Dan aku pun masih awal-awal trading itu tuh stres banget karena kayak ngelihat loh minggu lalu 7 hari tuh kayaknya ijo-ijo mulu nih, terus merahnya cuman ya sehari 2 hari gitu ya. Minggu depannya karena mungkin lagi market lagi kurang bagus, tiba-tiba ada berita yang kurang oke gitu ya dari manapun itu. Nah tiba-tiba merah semua dan nggak berani diambil karena kayak aduh pasti bakal naik lagi gitu. Gue nggak mau take rugi, nggak mau take loss gitu kan. Itu yang berbahaya. Terus kadang kalau misalnya untuk hal-hal yang pernah aku miss juga ada gitu loh. Kalau nggak salah tuh pas 2020 atau 2021 Doge tuh lumayan naik kan. Aku tahu banget tuh. Doge, Shiba tuh. Nah aku pernah masuk, aku sempat masuk, udah hold kayak 2 bulan. Nah setelah aku hold 2 bulan, aduh kayaknya kayak nggak naik-naik, takut gitu loh. Ya udah deh, cabut aja. Nah sehari setelah aku cabut, Elon Musk nge-tweet langsung pom-pom berapa ribu %. Emang cuitan itu emang harus kita perhatikan sih. Benar-benar karena cuitan itu sekarang penting banget sih di saat ini ya. Cuitan Trump, Elon Musk,
Elon. Cuitan Elon. Beda kalau cuitan Aldo kayaknya galau mulu. Jadi jangan lihat cuitan Anda juga ya. Oh, iya. Karena beda, bukan market nih ya. Oh ya, bukan market ya. Tentang beban hidup kayaknya. Quarter life crisis. Quarter life crisis ya, yang lagi struggling kayak gitu. Oke. Kayaknya tadi kita udah memetakan ya kenapa trauma luka lama karena floating loss dibiarin. Iya bener ya Kak ya. Benar. Terus juga opportunity. Iya. Tapi sebenarnya trading tuh ya kalau menurut pandangan aku sendiri, karena aku juga trading kayak gitu. Ya, dia traders nih Maxian ya. Di awal-awal tuh untuk yang mungkin aku belum banyak tentang knowledge mengenai technical dan juga fundament, tapi pas sekalinya trading itu langsung hoki dapat banyak kayak gitu. Nice. Terus aku coba lagi trading, ternyata kehilangan nih ya. Aku jadi kayak yang ini trading kayaknya tebak-tebakan deh. Tapi dari situ aku membenahi untuk mindsetku. Ternyata enggak nih. Ternyata trading tuh emang bener-bener bisa kita yang mungkin lagi kerja, terus pulang kerja mau masuk ke pasar, iya mau coba trading, itu juga bisa dengan kalau kita punya technical dan juga fundament yang bagus. Aku pakai basic banget, support, resisten, udah itu aja. Karena kalau pakai indikator banyak banget pusing sih. Itu kesalahan aku kenapa aku bisa loss waktu itu. Nah Kak, aku mau tanya nih, sebenarnya tadi yang bahas dari Ana ya, kan Ana bilang ketika dia pertama kali coba itu kan dia langsung profit. Apakah benar itu hoki sih? Beginner's luck itu apakah nyata adanya atau gimana nih menurut pandangan Kak Tere ini? Iya, penasaran sih. Nah, bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Berarti emang betul ketika orang itu baru mulai pasti langkah pertama bisa profit dulu ya. Tergantung asetnya. Tergantung asetnya. Tergantung aset ya. Karena beginner's luck-nya tergantung nih. Ada juga yang kayak misalnya dia naruh di, tapi kayak agak bingung juga sih, karena ingat gak sih kayak zaman-zaman GameStop? Oh iya. Kayak itu. Ingat. Zaman-zaman GameStop itu kan kayak perusahaan yang udah mau tutup. Dan gak ada orang yang lihat siapa sih yang mau main game gitu. Itu kayak contohnya jual game offline terus kayak tokonya kecil dan banyak dan mulai turun karena kan game producer sendiri mereka banyaknya jual online produk juga kan sekarang. Ada filmnya itu teman-teman. Iya. Ya, lupa namanya apa ya? Dumb Money. Oh, Dumb Money. Ya, nah, teman-teman bisa cek tuh. Bisa juga sih karena kalau misalnya nih tiba-tiba si A dia masuk ke GameStop nggak ngerti apa-apa. Padahal kan kalau misalnya orang yang biasa banyak analisa, banyak belajar, oh GameStop ini nih industrinya udah nggak bagus karena dari PNL-nya udah nggak akan diambil gitu ya kayak. Nggak akan diambil. Tapi kalau orang ini random terus tiba-tiba di setting gitu ya kayak GameStop, bisa aja that's beginner's luck gitu. Jadi dia kayak masuk nothing tulus lah, jadi enggak ya. Ya, dan itu sebenarnya yang terjadi di industri kripto banyak sih. Karena kayak banyak yang mindsetnya tuh spray and pray. Jadi kayak coba aja kita masukin semua yang market capnya kecil, yang dia tuh gitu. Iya, duitnya kayak misalnya $100, terus nanti berharap ada satu yang to the moon gitu. Tapi ya itu balik lagi. Kalau aku nggak suka sih tipe-tipe yang kayak gitu. Cuman beginner's luck tetap ada, but it will never last gitu. Karena kalau misalnya kita nggak, kita cuman berharap dan mengharapkan kalau kita terus lucky di setiap trade atau di setiap move yang kita buat, nggak akan profit. Aku jamin nggak akan profit gitu loh. Keberuntungan tuh dibuat karena diusahakan. Nggak ada keberuntungan sekali banget dua kali itu nggak ada ya. Tolong dicatat teman-teman ya. Langsung ya diedit di sini. FYP TikTok nggak nih?